Pemirsa Abad TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bisnis Bali News, dan program ini merupakan program mengupas tentang bisnis ekonomi. Kalau kita konteksnya sekarang ini dalam pandemi COVID, kita sebenarnya ingin membangun optimisme. Maka itulah kemudian di momentum kali ini, dan saat ini saya akan mewawancari seorang pengusaha muda yang energik. Beliau adalah Windu Segara Senet. Ya. Beliau adalah salah satu atau pemilik atau yang meng-create dari apa yang disebut dengan mangsi. Itu mungkin sudah cukup dikenal oleh masyarakat Bali. Kita akan coba mengulas sedikit apa yang sudah dilakukan ketika COVID ini berlangsung. Apakah kita harus terpuruk atau justru membangun optimisme? Kita sapa langsung Pak Windu. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Windu? Baik. Sehat ya? Sehat sekali. Saya sering bertemu dengan beberapa orang ketika proses COVID ini, yang saya wawancara. Kalau saya lihat wajahnya Pak Windu ini agak penuh semangat, justru bukannya pasti. Ya. Bagaimana Pak Windu melihat bisnis, terutama mungkin yang digeluti selama ini ketika COVID ini berlangsung? Apakah memang ada penurunan juga di bisnisnya atau seperti apa? Dan kalau penurunan apa yang harus dilakukan? Baik, yang pertama tentu bisnis secara pendapatan dan omset pasti menurun, Pak. Pasti menurun. Jadi banyak sekali bisnis yang memang sudah terdampak dengan COVID ini, termasuk Mangsi, termasuk brand yang baru saya rintis yaitu Donlos, terdampak sekali secara operasional. Kemudian ada hal-hal yang memang kita harus sikapi. Bukan berarti omset menurun ini membuat kita tidak berdaya dengan keadaan. Justru sekaranglah kita punya lebih banyak waktu untuk memikirkan bisnis kita dari jarak yang lebih jauh melihatnya, yaitu kita zoom out bisnis kita saat ini. Dan kalau cara saya menghadapi COVID, yaitu memang kalau kita mau push omset, kalau pikiran kita selalu dengan omset, ya mungkin kita akan frustasi ya. Iya, gimana orang semua nggak ada pegang uang sekarang, atau semua orang yang sedang menahan uangnya. Bagi yang punya uang sedang menahan uangnya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah produktivitas itu kan nggak selalu tentang bagaimana menghasilkan uang. Kalau saya justru produktivitas itu saya alihkan ke dalam bentuk lain. Contoh, kalau di Mangsi saya lakukan adalah improvement menu yang pertama. Jadi produktivitas itu memproduksi menu baru. Artinya bagaimana memunculkan kreativitas, konsep baru, kreativitas, konsep baru, betul. Kemudian ada konsep sentralisasi keuangan juga yang saya create di masa pandemi ini. Jadi awalnya keuangannya dikelola oleh masing-masing outlet. Hari ini saya sentralisasi di head office pengelolaan keuangan tersebut supaya keuangannya lebih rapi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga lagi, saya memperbaiki, mentraining lagi tim kita yang selama ini mungkin belum bagus, kita improve sekarang. Jadi sehingga pada saat masa pandemi ini berakhir, cepat atau lambat, tim saya dan Mangsi sudah siap untuk kembali hadir di konsumen dengan lebih baik dan sudah lebih diimprove. Ini adalah memang momentum yang betul-betul dimanfaatkan untuk melakukan kontemplasi, melihat bisnis ini dengan secara berjarak gitu ya sebenarnya. Berjarak. Apa yang sudah kita lakukan, bagaimana menghadapi. Tapi memang penurunannya cukup tajam tidak dalam signifikan sekali penurunannya. Cuman ya kita sebagai pebisnis, saya mengelola Mangsi sudah 7 tahun. 7 tahun ya. Bukan berarti selama 7 tahun itu tidak pernah gagal. Sudah pernah gagal. Sudah pernah gagal. Berapa kali gagal? Saya sudah pernah 3 kali bangkrut outlet saya. Dari tahun 2014 pernah bangkrut sekali, 2017 bangkrut sekali. Kemudian kemarin di 2019 akhir sudah mulai ada tanda-tanda bahwa kita harus tutup. Jadi sebenarnya saya secara pribadi dalam tanda kutip ya sudah terlatih untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Jadi enggak kayak orang tumben kena musibah. Ya. Jadi itu pentingnya pebisnis itu. Bahkan kalau ada pebisnis yang begitu baru lahir bisnisnya langsung berhasil, justru saat ini paling frustasi karena belum pernah, imunitasnya belum terlatih, belum terbentuk sebagai seorang pebisnis. Ya. Jadi kalau Pak Windu sendiri sudah
sudah terlatih untuk pernah gagal dan ketika terjadi COVID ini justru saya sudah tahu begitu COVID ini datang, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Ya. Beberapa upaya yang sudah dilakukan tadi, ada berapa outlet yang mungkin yang harus tutup misalnya? 3 hari ini saya menutup 3 outlet. 3. Ya. Tapi apakah itu berarti kemudian banyak karyawan dirumahkan atau seperti apa? Nah, karyawan dirumahkan itu saya tidak mem-PHK. Justru saya melarang karyawan itu di rumah. Karena itu sangat berpengaruh terhadap psikologis mereka. Kemudian kehangatan kerja juga akan menurun. Nah, maka dari itu saya juga di masa pandemi ini merilis satu produk baru. Jadi produknya ini Pak, Don't Lose Coffee. Jadi Don't Lose Coffee ini adalah kopi yang saya rilis di masa pandemi dengan segala risikonya. Saya optimis untuk menjual ini dan saya mengajak seluruh tim yang tidak bekerja di 3 outlet yang saya tutup tersebut untuk ikut menjadi reseller. Jadi tetap produktif mereka. Minimal mereka sudah ada kegiatan, kemudian ada penghasilan tambahan, saya memberikan mereka keuntungan lebih. Jadi kalau saya di pabrik, keuntungan pabriknya saya kurangi, keuntungan resellernya saya berikan lebih, jadi mereka lebih semangat untuk jualan. Jadi di masa pandemi COVID ini ketika omset menurun, dan yang tutup justru meluncurkan produk baru. Justru meluncurkan produk baru. Ini pertimbangannya apa kalau misalnya? Jadi gini. Orang supaya tetap bisa bekerja, tinggal mesin mereka produktif ini tetap terjaga. Iya, jadi sebenarnya tidak ada kendala dalam merilis produk baru di masa pandemi. Justru mungkin Bapak pernah sering lihat di sosial media sekarang home industry semakin tumbuh. Justru di masa pandemi orang membangun bisnis, orang yang dulu sebagai pegawai sekarang ada home industry kuliner. Dan kenapa saya juga tidak melakukan itu? Justru ada peluang. Justru ada peluang. Jadi bahkan ada orang yang bertanya pada saat sekarang yang lagi tren adalah kopi susu. Ice coffee yang dicampur susu, kenapa saya kok malah merilis kopi hitam? Banyak yang bertanya begitu juga. Ini kopi hitam ya? Ini kopi hitam, kopi bubuk. Ya. Keyakinan saya cuma satu, apapun produknya sudah memiliki demand-nya masing-masing. Jadi nggak semua orang suka kopi susu, orang penikmat kopi hitam ada kok. Masih banyak penikmat kopi hitam. Jadi segmen itu yang digarap. Segmen itu yang saya garap. Bahkan kopi susu itu datangnya dari kopi hitam. Bagaimana kalau yang pebisnis kopi susu, saya suplai kopi hitamnya? Bisa. Semua bisa kita lakukan. Sekali lagi dalam masa pandemi COVID ketika pasarnya sudah agak terengah-engah, justru juga ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan. Peluang-peluang bisa. Itu tetap terbuka ya? Tetap terbuka. Yang mengatakan peluangnya sempit ya orang yang pesimis aja. Kalau saya tetap harus menjaga rasa optimis itu dalam pikiran saya sebagai pebisnis. Dan itu juga bagian dari bagaimana pebisnis itu tetap menjaga optimisme, menjaga imun tubuh juga, dan imun usahanya juga ya. Iya, betul. Iya. Jadi pada saat situasi pandemi inilah sebenarnya kita sebagai pebisnis dilatih untuk menghadirkan kreativitas baru, untuk merancang strategi baru. Kita boleh bangkrut, kita boleh omset kita turun, kita boleh merasa kecewa dengan keadaan ini, hanya saja jangan terlalu lama. Justru pada saat masa-masa inilah kesempatan kita untuk mengimprove, memperbaiki banyak hal dalam bisnis kita. Kita bercermin dari bisnis kita yang sudah gagal, kita pelajari apa yang kita bisa ambil hikmahnya dari sana, kemudian kita improve di bisnis kita yang baru. Baik. Oke, kalau kita bicara tentang kopi sendiri gitu, apakah ada semacam tren tidak? Konsumsi atau kegemaran atau ada peningkatan tren orang untuk kemudian mengkonsumsi kopi di belakangan ini atau? Seperti yang kita lihat bersama khususnya di Kota Denpasar, termasuk saya pernah keliling ke Jawa, dari Banyuwangi, kemudian Malang, kemudian Jogja, sampai di Jakarta sekarang tren coffee shop itu semakin meningkat. Entah itu dibarengi dengan tren minum kopi, tapi yang pasti yang bisa kita lihat adalah pembukaan coffee shop semakin banyak. Maka dari itu saya yakin bahwa dengan produk kopi ini
Sebenarnya saya hadir dalam kultur yang sudah terbentuk hari ini. Oke, sudah terbangun. Sudah terbangun. Bagaimana orang juga ada tren kenaikan untuk mengkonsumsi kopi atau ada budaya baru, bagaimana? Ini trennya terus meningkat ya sepertinya. Gara-gara COVID ini agak turun gitu. Ya, penjualan pasti menurun. Tapi begini, bukan berarti saya hadir dengan kopi ini tanpa pesaing. Setiap produk itu pesaingnya ada, kemudian kompetitornya ada, produk sejenis juga banyak. Apapun bisnis yang sudah memiliki demand, belum tentu di sana juga tanpa tidak ada persaingan yang ketat. Justru sekarang ini apapun bisnisnya semua bersaing, semua bersaing. Ya, jadi yang saya sedang create strategi sekarang adalah ini kan kopi hitam. Bagaimana saya membawa kopi hitam ini supaya menjadi sebuah tren? Itu PR besar saya. Di saat orang membeli kopi susu, justru saya masuk dengan kopi hitam. Ini tantangannya berat sekali tantangannya. Tapi itu challenge ya, tertantang dengan terus. Saya sudah terbiasa dengan challenge seperti ini. Iya. Dan optimis ini akan bisa menimbulkan budaya baru. Bagaimana kembali ke original kopi gitu ya? Original kopi. Jadi Don Los Coffee ini ada dua varian, Pak. Jadi varian original dan house blend. Jadi ini full robusta. Kopi Bali dari Pupuan. Kalau ini house blend ini adalah arabica dan robusta dari Kintamani, arabikanya robusta dari Pupuan. Berarti ini perlu ditekankan bahwa ini produk petani Bali, petani lokal. Iya. Berarti Pak Yudi juga mencoba untuk bagaimana agar produk kopi yang dihasilkan oleh petani dari Pupuan dan Kintamani juga terangkat. Ya, jadi ada spesifiknya nggak ini kopi-kopi seperti ini? Nah, di Bali itu ada dua tempat penghasil kopi utama, yaitu Pupuan untuk robusta dan Kintamani untuk arabica. Dan kedua tempat ini sudah memiliki indikasi geografis, sudah bersertifikat indikasi geografis. Kalau di Pupuan itu dengan ciri khas aroma coklatnya, kalau di Kintamani itu aroma jeruknya. Itu yang secara sederhana saya sampaikan. Terindikasi gini ya, geografisnya ya. Ada ciri khasnya kan? Ada ciri khasnya. Dan ini sudah dikenal dunia sepertinya seperti ini. Untuk kopi Bali sudah dikenal dunia. Dan ini menjadi peluang juga, tidak hanya Pak Yudi, tapi orang-orang lain juga mungkin yang ingin berbisnis kopi juga bisa menggarap bisnis, membantu petani Bali. Betul. Apalagi kalau kita sekarang sering disebutkan kembali ke pertanian, pariwisata tidak menjadi satu-satunya andalan, berarti bisnis kopi tetap akan terbuka. Tergantung kreativitasnya bagaimana mengemasnya gitu mungkin sekarang soalnya. Iya, jadi produk itu adalah perkara bagaimana kita mengemas. Karena kopi ini kan sudah produk dari zaman penjajahan sesungguhnya. Jadi apapun yang ada hari ini sudah ada sejak zaman dulu. Mau jual meja, jual kursi, sudah dari dulu orang punya bisnis itu. Tetapi yang berkembang dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman adalah bagaimana cara menjualnya, mengemasnya. Baik mengemas secara fisik berupa packaging, baik mengemas secara narasi, baik mengemas secara visual, baik mengemas secara audio. Jadi kan market ini kan manusia yang punya panca indera yang harus kita sentuh. Entah telinganya kita sentuh atau lidahnya kita sentuh, matanya bebas. Ya. Dan itu kuncinya di sana. Sukses bisnis gitu. Baik, mungkin kita sudah di bagian akhir Pak. Ada mungkin kalau kita kan mungkin pesan lah atau motivasi lah, karena kita kan tahu bahwa dalam masa pandemi COVID ini semua terpukul, semua menjadi lesu, semua menjadi frustasi, bingung. Mungkin bisa memberikan kata-kata motivasi lah bagi masyarakat supaya fight. Oh ya, satu lagi ada produk cookies yang rilis sebagai peneman kopi Don Los, namanya Kukio Cookies. Ini juga salah satu kreativitas. Ya, jadi ini masih home industry, karya istri saya. Saya juga tetap support. Walaupun masa pandemi ini tetap produksi, tetap kita berpromosi. Enggak masalah laku dan enggak laku itu urusan nomor 2. Jadi yang paling penting adalah rasa optimis kita dan tetap harus kita jaga. Oke, bagi teman-teman di masa COVID ini, di masa pandemi ini dan masa yang penuh tantangan ini, kita boleh sedikit kecewa, kita boleh sedikit motivasi kita menurun. Hanya saja jangan terlalu lama. Produktivitas itu tidak selalu tentang menghasilkan uang dan uang. Jangan kotori pikiran kita dengan uang dan uang. Bahkan
di masa pandemi ini produktivitas itu ada banyak jenisnya, memproduksi sebuah konsep, memproduksi sebuah sistem yang bagus, memproduksi sebuah sistem training tim yang bagus, memperbaiki SDM kita, memperbaiki menu kita, semua kita bisa perbaiki itu dalam konteks produktif. Baik. Iya. Luar biasa. Motivasi yang tentu ini sangat penting bagi kita di tengah pandemi COVID, di tengah kebingungan kita, bahkan banyak yang hampir frustasi. Iya. Pak Windu ini bisa menjadi sebuah contoh bagaimana optimisme itu yang ingin kita tekankan pada bisnis Bali News itu, bagaimana optimisme ini tumbuh, tetap berjalan, dan inilah momentumnya justru. Pak Windu berani meluncurkan produk baru di tengah pandemi COVID ketika omset turun, penjualan turun, ini meluncurkan yang baru untuk mempersiapkan diri nanti ketika sudah normal akan kembali lagi. Iya. Terima kasih Pak Windu. Terima kasih. Pemirsa Bali TV, demikian bisnis Bali News, dan selalu akan saya tutup dengan doa kita bersama, semoga badai ini segera berlalu, bisnis segera bisa berputar, Bali bisa bangkit segera kembali. Terima kasih, sampai jumpa di bisnis Bali News. Terima kasih.